Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kakak-kakak pembina ataupun sebagai admin aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengisi, kemudian juga mengupdate data-data yang ada di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas.id. Kesempatan kali ini kita akan login sebagai pembina, kemudian juga pembina tersebut sudah diberikan tugas sebagai admin pangkalan. Nah, bagi kakak-kakak semua yang belum menjadi admin, silakan bisa konfirmasi kepada admin Kuaran supaya dijadikan sebagai admin pangkalan. Nah, langsung saja sahabat semua, yang pertama kita menggunakan web browser, di sini menggunakan Google Chrome. Kemudian silakan ketikkan Ayo Pramuka Kuarnas.id ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kita harus memasukkan email dan password atau bisa juga menggunakan masuk dengan Google. Nah, di sini saya menggunakan Google yang sudah masuk ataupun login akun Gmail-nya ya. Nah, silakan sahabat semua bisa login menggunakan Google ya. Kita pilih Google yang ini. Sekarang kita sudah berhasil login. Ini adalah aplikasi ataupun website Ayo Pramuka Kuarnas.id. Dan di sini kita login sebagai pembina yang sudah diberikan tugas sebagai admin pangkalan. Nah, caranya supaya kita bisa mengupdate ataupun memperbaiki data pangkalan, silakan kakak-kakak semua klik nama kakak semua yang berada di sebelah kanan atas. Kemudian di sini adalah nanti akan muncul seperti ini, admin kemudian nama pangkalan. Nah, kalau ada tulisan seperti ini berarti kakak sudah menjadi admin di pangkalan. Sekarang kita klik admin pangkalan ini, maka nanti otomatis akan menuju ke gugus depan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diupdate ya. Yang pertama yaitu header ataupun spanduk ya yang ada di aplikasi ini. Nah, silakan kakak semua bisa klik yang ini, kemudian pilih upload gambar ya. Nah, ini adalah untuk profil pangkalan. Nah, silakan bisa membuat tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk fotonya diambil dari anggota ya. Jadi kita bisa mengklik anggota, kemudian mengambil fotonya, kemudian kita satukan seperti ini. Nah, nanti kita simulasikan bagaimana cara mendownload foto yang ada di dalam kartu ya. Nah, jadi itu yang pertama adalah kita mengubah foto profil. Kemudian yang selanjutnya untuk logo sekolah ini sampai saat ini belum bisa diubah ya, kita biarkan saja. Kemudian di sini ada beberapa menu. Yang pertama di sini menu profil. Kalau ada data-data yang tidak sesuai, silakan pilih tanda pensil ini untuk mengedit. Misalkan nama kepala sekolahnya ataupun data yang lainnya ada yang belum lengkap, silakan diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua di sini ada menu anggota. Nah, di sini nanti akan muncul semua anggota, baik itu anggota dewasa maupun anggota muda ya. Kita sebagai admin nanti bisa mengaktifkan dan menonaktifkan ya. Nah, bisa menonaktifkan misalkan ada anggota dewasa yang sudah pensiun ataupun hal yang lainnya, nanti bisa statusnya dinonaktifkan. Kemudian yang selanjutnya di sini juga ada anggota muda. Nah, sebelum dilanjutkan, bagaimana caranya kita mengambil foto yang ada di aplikasi ini. Nah, misalkan kita akan mengambil foto siswa yang ini ya, kita cukup klik kanan, kemudian pilih Open Image in New Tab ya. Nah, maka tampilannya nanti seperti ini, resolusinya bagus ya, besar, tinggal klik kanan, kemudian Save Image. Nah, jadi seperti itu ya kakak semua cara mengambil atau mendownload foto yang ada di website ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu sosial. Nah, kita sekarang diharapkan bermedia sosial juga dengan menggunakan aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas ya.
Nah, untuk sosial kita pilih buat post ya, kemudian misalkan masukkan medianya, bisa foto ataupun video ya, cuman maksimal itu 2 MB. Nah, misalkan kita pilih fotonya, kemudian seperti ini ya, masukkan, kemudian nanti silakan tuliskan kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan foto ini. Kemudian yang selanjutnya ada berita, sama ya, berita juga tinggal pilih kelola, kemudian pilih tambah berita. Nah, di sini tambahkan gambar, kemudian judul berita, kemudian deskripsi berita ya, ataupun konten dari berita itu apa, silakan dimasukkan. Yang selanjutnya ada kegiatan. Nah, untuk kegiatan di sini nanti ada menu khusus, yaitu menu kegiatan. Sekarang kita lewat dulu ya, di sini masih kosong. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menu aset. Nah, jadi silakan aset-aset yang berkaitan dengan pramuka yang ada di pangkalan untuk dimasukkan, tinggal pilih tambah. Kemudian di sini ada foto ya. Kemudian ada nama aset, ada kategorinya di sini aset tetap, tidak tetap, kemudian ada inventaris, kemudian nama pemegangnya, tanggal pembelian, ada nilai aset, ada depresiasi ya, kemudian juga ada status. Kalau semua data sudah diisi, silakan disimpan. Nah, itulah di antara data-data yang harus kita update. Kemudian sekarang kita kembali ke profil. Nah, di profil ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada identitas sekolah. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi ya. Silakan untuk struktur organisasinya di-upload ini berupa gambar ya. Tinggal pilih yang ini saja, kemudian pilih upload. Kemudian ada galeri ya. Di sini ada galeri foto, kemudian juga ada galeri video. Silakan tinggal tambahkan. Misalkan jenisnya jenis video. Nah, kita bisa link-link dari YouTube ya kita masukkan di galeri sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lokasi. Nah, di sini kita tambahkan lokasi, kemudian alamat lengkapnya di mana ya, kemudian dicari. Nah, silakan untuk memperbesarnya kita gunakan tombol CTRL ya. Gunakan tombol CTRL di keyboard. Nah, seperti ini untuk memperbesarnya. Kemudian icon yang merah ini kita klik, kemudian nanti geser, cari tempat sesuai dengan domisili pangkalan kita ya. Kemudian pilih simpan. Nah, itu di antara profil yang harus diupdate ataupun diperbaharui di bagian gugus depan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menu kegiatan ya, giat pramuka. Nah, di sini ada menu giat pramuka, kemudian kita pilih kegiatan, kemudian kita pilih kelola kegiatan, kemudian kita bisa menambahkan kegiatan. Nah, mulai dari foto, nama kegiatan, kemudian untuk tingkat kegiatannya yaitu sekolah, kemudian penyelenggara kegiatannya siapa ya, di sini sudah disediakan, tinggal dipilih saja, misalkan gugus depan, tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian juga rencana jumlah ya, kemudian link, administrasi ataupun publikasi jika ada. Kemudian pendaftarannya apakah individu atau kolektif, kemudian pendaftaran dimulai sampai kapan ya. Kemudian di sini ada tipe budget, apakah mandiri ataupun sponsor atau yang lainnya. Kemudian apabila ada biayanya nanti bisa di-checklist di sini ya. Kemudian untuk lampirannya nanti di sini bisa di-upload. Nah, kalau kita sudah membuat kegiatan nanti untuk daftar hadir, kemudian juga kegiatan yang lainnya ataupun administrasi yang lainnya, nanti sudah terdapat di dalamnya. Nah, nanti kalau kita sudah membuat sebuah kegiatan akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita klik tanda panah yang berwarna hijau ya. Nah, nanti administrasi dari kegiatan tersebut di sini sudah disediakan ya. Mulai dari pendaftaran, kemudian juga sampai dengan sertifikat, begitu juga dengan kartu kegiatan. Nah, jadi kartu kegiatannya kita tinggal pilih buat template ya. Kemudian kita misalkan untuk template-nya apakah sertifikat atau kartu kegiatan. Nah, jadi sertifikat pun itu sudah disediakan ya. Sekarang misalkan kita pilih sertifikat, kemudian nanti pilih berkas ya, kemudian nama template, kemudian bisa preview. Nah, jadi sekarang untuk
hampir semua administrasi itu sudah disediakan oleh aplikasi ya, mulai dari pendaftaran, kemudian juga daftar hadir, kemudian juga kartu kegiatan, sampai dengan, sertifikat ya, sertifikat kegiatan itu bisa diintegrasikan ataupun tersimpan di aplikasi Ayo Pramuka. Kemudian yang selanjutnya di sini ada presensi ya. Nah, di sini ada presensi gudeg, kemudian juga ada presensi sesi. Untuk presensi gudeg kita bisa menambah seperti ini ya, tambah kelas, kemudian ruang atau tempatnya di mana, kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, nanti kita bisa memilih ya, daftar siswa siapa saja yang masuk ke dalam kelas tersebut. Begitu juga di sini ada presensi sesi ya. Nah, contohnya seperti ini misalkan sesi latihan, kemudian kita klik ya. Nah, nanti akan muncul nama siswa yang hadir. Nah, untuk kehadirannya yaitu dengan men-scan kartu ya. Nanti di aplikasi yang berbasis web, nah nanti di aplikasi mobile yang ada di HP itu akan muncul scan sesi ya. Ada scan sesi, kemudian juga ada scan gudeg. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Untuk sesi tinggal tambahkan sesi, kemudian nama sesinya apa, ruang atau tempat, kemudian deskripsi, kemudian buat. Nah, maka kemudian yang selanjutnya di sini ada menu SKU dan SKK. Di sini ada klik dashboard ya. Di sini ada rekap, kemudian juga ada yang sedang diajukan. Kemudian di sini ada klik SKU dan SKK ya. Nah, untuk SKU-nya di sini sudah muncul yang persetujuan seperti ini ya. Kemudian juga ada yang pengajuan. Nah, jadi nanti terlihat siapa saja anggota pramuka yang sudah mengajukan baik itu untuk SKU ataupun SKK. Nah, di sini juga ada kegiatan Pramuka Garuda ya. Jadi nanti kegiatan-kegiatannya akan muncul di sini. Nah, bagaimana caranya berkaitan dengan SKU dan SKK? Nah, SKU dan SKK itu harus berawal dari akun siswa dulu ya. Sekarang kita coba login dengan akun siswa. Nah, untuk SKU dan SKK itu pengajuannya harus dari siswa. Oleh sebab itu, KTA yang siswanya harus diaktifasi terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengintegrasikan antara KTA Pramuka dengan email akun Belajar ID. Nah, setiap siswa itu sekarang sudah memiliki email Belajar ID. Nah, kita gunakan ketika registrasi itu menggunakan akun Belajar ID, sehingga kita sebagai pembina lebih mudah dalam memonitor ya, kemudian juga akun Belajar ID lebih bermanfaat. Nah, ini contohnya seperti ini, kita login menggunakan akun Belajar ID siswa, kemudian juga login ke Ayo Pramuka Kuarnas sebagai siswa. Nah, untuk SKU kita klik menu SKU dan SKK di akun siswa ini. Kemudian di sini nanti akan muncul ya menu SKU kemudian juga SKK. Nah, misalkan ini adalah di Ramu ya. Nah, jadi siswa harus menyelesaikan dulu yang Ramu ya. Jadi harus dari awal. Jadi tidak bisa misalkan sekarang mau terap ya, di aplikasi itu tidak bisa. Jadi harus secara berurutan dari bawah seperti ini. Nah, misalkan yang kedua dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agamanya. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih ajukan. Nah, ini sudah berhasil diajukan. Maka nanti di sini tulisannya yaitu proses. Nah, ketika di sini statusnya proses, sekarang kita buka sebagai pembina ataupun bisa juga di admin ya. Nah, kita lihat ke bagian SKU dan SKK. Nah, di sini otomatis akan muncul yang mengajukan. Nah, di sini. Nah, setelah ada yang mengajukan, ya kita bisa memanggil siswanya, kemudian kita dites. Nah, setelah dites, kemudian juga ternyata bisa, ya maka kita pilih checklist hijau ya, yang menyetujui. Nah, maka nanti seperti ini, berarti di akun siswa sekarang sudah ada yang disetujui ya. Sekarang kita coba klik yang lainnya. Nah, sekarang di akun siswa sudah bertambah ya untuk SKU-nya.
Di sini tertera ya tanggal dicapai, kemudian juga status, kemudian juga ajuannya. Nah, jadi seperti itu Kakak-kakak semua bagaimana cara penggunaan SKU dan SKK secara digital. Kemudian yang selanjutnya kita klik laporan, kemudian kita pilih kelola anggota. Nah, kelola anggota ini bisa kita gunakan apabila ada anggota pramuka di grup kita yang mutasi ya. Nah, misalkan kita cari ya namanya, misalkan ada anggota yang mutasi. Nah, misalkan ada siswa kita yang mutasi ke pangkalan yang lain ya, maka kita bisa cari nama tersebut, misalkan nama yang ini. Kemudian di sini kita pilih aksi ya. Nah, kita pilih aksi. Nah, di sini ada menu riwayat mutasi, kita pilih tambahkan. Berarti kita pilih ke gugus depan ya, mutasi ke gugus depan. Kemudian kewardanya kita pilih Kewarda Jawa Barat. Kemudian kewarcabnya yaitu Kewarcab Ciamis. Kemudian kewarannya yaitu Kewaran Sukadana ya. Kita pilih Sukadana. Nah, ini. Kemudian kita bisa pilih gugus depannya. Nah, kemudian kebetulan siswa ini mutasinya ke SD2 ya. Kita cari. Nah, ini SD2. Kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan jabatan baru ya ataupun golongan baru. Sebelumnya ini penggalang, kita masih penggalang saja. Kemudian tanggal mutasinya kita pilih, kemudian kita pilih selanjutnya, kemudian kita pilih kirim. Nah, ini berhasil ya, berarti sekarang siswa tersebut sudah mutasi ataupun beralih dari SDN 1 ke SDN 2. Nah, jadi seperti itu ya Kakak semua cara memutasi siswa, begitu juga dengan pembimbing ataupun pembina. Dan yang selanjutnya di sini ada menu sosial ya. Di sini ada beranda, kemudian juga pertemanan, berita, forum, kegiatan ataupun polling. Ya, intinya hampir sama saja seperti media sosial yang lainnya. Nah, jadi silakan kakak-kakak semua sekarang bisa lebih banyak ya beraktivitas di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Nah, terlebih sekarang itu masanya masa Activity Award ya, yaitu sebuah apresiasi akan diberikan baik itu kepada individu, kemudian juga sekolah, kemudian juga kuaran ataupun kuarcap yang mengumpulkan nilai terbesar ataupun terbanyak hingga bulan November ya. Sekarang masih bulan Mei. Nah, jadi kita bisa berlomba-lomba mengumpulkan poin. Nah, untuk poin-poinnya silakan ya rekapannya bisa dilihat di aplikasi mobile-nya, di sana sangat jelas sekali. Kakak-kakak bisa mendapatkan poin 5 ya, kemudian juga 100 ataupun yang lainnya tergantung kegiatan apa yang dilakukan. Nah, kakak-kakak semua juga bisa melihat di laporan ya. Di sini ada menu laporan, kemudian di sini ada activity kuartir. Nah, di sini kakak-kakak semua bisa melihat posisi kuartir kakak-kakak semua. Kemudian kita coba lihat peringkat activity ya. Kita pilih yang ini. Nah, maka di sini kita bisa melihat yang 10 besar ya. Nah, ini 10 besar kita itu termasuk ke Jawa Barat ya. Nah, untuk Jawa Barat sekarang masih belum masuk ya, belum masuk ke 10 besar. Kemudian sekarang kita lihat ke Kuarcap. Nah, Kuarcap juga sekarang sudah tergeser ya. Kemarin itu ada di nomor 1, cuman sekarang sudah tergeser. Sekarang kita beralih ke Kuaran. Nah, ini ya poin-poinnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba ke Gudep. Nah, ini nilai terbesar itu sekarang baru 400-an ya, untuk Gudep ini masih kecil. Jadi selain kita menyimpan berbagai macam administrasi dan kegiatan, kita juga bisa mendapatkan reward ya berupa poin-poin yang nantinya berdampak baik itu untuk Gudep, kemudian juga untuk Kuaran, kemudian untuk Kuarcap dan Kuarda. Nah, jadi semuanya saling mempengaruhi ya. Ketika kita aktif di Kuaran misalkan, maka otomatis berimbas ke Kuarcap. Begitu juga kalau pangkalannya kompak, otomatis nanti ke Kuaran. Nah, kita juga bisa melihat posisi Kuaran kita ya. Nah, misalkan kita pilih Kuaran,
Kemudian kita bisa pilih filter, misalkan keluarganya yaitu Jawa Barat ya, seperti ini. Kemudian untuk keluarcapnya keluarcap Ciamis. Kemudian kita pilih terapkan. Nah, kita itu Sukadana ya. Sukadana itu sekarang posisi kedua ya di tingkat Ciamis. Poinnya baru 23 ya. Kemudian kita juga bisa melihat posisi kita gudeg ya. Sekarang kita pilih gudeg, kemudian kita pilih filter seperti ini. Nah, misalkan Jawa Barat, kemudian keluarcapnya keluarcap Ciamis, kemudian keluarannya yaitu Sukadana. Nah, ini baru ada satu sekolah ya, karena yang diaktifkannya baru satu sekolah, ini poinnya baru 15. Nah, jadi seperti itu kakak-kakak semua, bagaimana caranya kita mengisi, kemudian juga aktif di aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Demikian untuk tutorial bagaimana cara mengupdate data pangkalan, kemudian juga mengisi SKU, SKK, kemudian juga kegiatan dan presensi dengan memanfaatkan aplikasi Ayo Pramuka Kuarnas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.